Baiklah, tahap berikutnya kita akan memasukkan rabat beton ya. Kita klik floor, kemudian kita pilih edit type, kemudian kita pilih duplikat, lalu kita beri label nama rabat beton, kita klik OK ya. Jika sudah, kemudian kita masuk pada edit, lalu kita coba untuk melakukan pengaturan ya atau pengeditan. Kita pilih new create material, kemudian kita pilih rename, lalu kita beri label nama rabat beton, kemudian kita cari materialnya ya. Kita pilih konkrit ya untuk materialnya. Kita klik double saja ya. Jika sudah masuk, kita pilih play, kemudian kita klik OK. Kemudian untuk ketebalan dari rabat betonnya kita masukkan angka 20. Kemudian kita pilih line, lalu kita lakukan proses penggambarannya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya. Baiklah, jika pekerjaan untuk memasukkan lantai beton rabat ini sudah selesai kita kerjakan, kita coba masuk pada height offset ya. Kita coba masukkan dimensi dengan ukuran 1,40 cm ya. Lalu kita lihat dari view 3 dimensi. Oke, ternyata terlalu tinggi ya untuk beton rabatnya. Kita coba untuk menurunkan elevasi dari beton rabat ini ya, sehingga berada di atas permukaan tanah yang sudah kita desain sebelumnya ya. Kita coba klik untuk beton rabatnya. Lalu kita masuk pada view south ya, kemudian kita pilih move, lalu kita coba drag ke bawah ya. Kita coba masuk pada edit type, lalu kita coba cek kembali untuk ketebalan dari beton rabat ini ya. Kita coba ganti dengan ketebalan 10 cm. Untuk materialnya kita tetap pakai konkrit ya atau beton. Jika tidak ada yang perlu kita setting kembali, kita langsung saja klik apply, kemudian kita klik OK. Kita atur sedikit lagi ya jika masih ada yang belum sesuai. Kemudian
kita coba masuk pada view 3 dimensi untuk melihat hasilnya ya. Sepertinya sudah masuk dengan baik ya. Jadi rabat beton ini sudah berada di atas permukaan tanah. Berikutnya kita coba edit sedikit ya untuk rabat beton ini. Dikarenakan tadi pada saat kita melakukan proses penggambaran ada beberapa garis yang selisih ya. Jadi kita coba untuk memperbaiki garis-garis yang selisih tersebut. Rekan-rekan bisa lihat ya bagaimana prosesnya. Jadi pada saat tahap pekerjaan seperti ini kita mesti detail ya. Jika ada garis-garis yang masih selisih, yang belum sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kita coba untuk memperbaikinya ya. Jadi jangan kita biarkan garis-garis itu berada dalam kondisi yang tidak sesuai dengan rencana pekerjaan kita ya, sehingga gambar kita nantinya atau gambar kerja kita nantinya akan terlihat rapi dan mudah terbaca ya. Baiklah, tahap berikutnya kita akan kembali membuat lantai rabat beton ya. Kita masuk pada floor, kemudian height offsetnya kita masukkan angka 10 cm ya. Kemudian kita pilih line, lalu kita lakukan proses penggambarannya sama seperti yang sudah kita lakukan pada lantai rabat beton sebelumnya ya. Ini hanya proses pengulangan saja ya. Saya pikir rekan-rekan tidak akan kesulitan ya untuk melakukan proses ini. Baiklah, jika proses pekerjaan lantai rabat beton ini sudah selesai kita kerjakan, kita coba kembali masuk pada edit ya. Karena tadi ada beberapa garis yang masih selisih, dimana kita perlu untuk memperbaiki garis ini kembali ya.
Baiklah, jika proses pengeditan lantai rapat beton ini sudah selesai kita lakukan, kita masuk dalam view 3 dimensi ya. Sepertinya masih sedikit ada selisih pada lantai rapat beton ini. Kita masukkan angka 0 saja pada height offsetnya. Oke, untuk lantai rapat betonnya sudah berada di posisi yang kita inginkan ya. Sudah berada pada posisi di atas permukaan tanah. Kita coba masuk dalam view realistik ya. Kita coba lihat bagaimana penampakan dari materialnya. Kemudian kita kembali ke hidden line. Baiklah, tahap berikutnya kita kembali ke lantai dasar, kemudian kita pilih floor. Masih dalam mode lantai rapat beton, kita pilih line. Kemudian kita akan memasukkan lantai rapat beton ini di area indoor dari hanggar futsal ini ya. Jadi kita akan memasukkan lantai di area dalam ya, dari hanggar futsal ini. Sebelumnya kita memasukkan lantai rapat beton untuk area selasar dari hanggar futsal atau area outdoor. Nah, sekarang kita memasukkan lantai rapat beton ini untuk area indoornya ya. Kita ikuti saja pola dari kolom dan juga slab beton sampai lantai rapat beton ini selesai kita desain ya, atau selesai kita buat ya. Baiklah, jika lantai rapat beton ini sudah selesai kita buat, kita atur dulu ya untuk ketinggiannya. Di height offset kita masukkan angka 0, lalu kita kembali masuk pada edit. Karena tadi ada pola garis ya yang tidak sesuai, kita coba untuk memperbaikinya kembali.
Baiklah, jika proses pengeditan sudah selesai kita lakukan, kita masuk dalam view 3 dimensi ya. Kita coba lihat hasilnya. Kita klik lantai rabat beton ini, kemudian kita masuk pada edit type. Untuk ketebalannya kita coba kasih angka 13 cm ya. Nah, klik apply, kemudian kita klik OK. Lalu untuk height offsetnya kita coba naikkan 3 cm ya. Jadi rabat beton ini kita buat sudah di atas permukaan dari slab beton ya. Jadi rabat beton ini sudah menutupi keseluruhan slab beton. Kita coba kembali masuk pada edit type, kemudian untuk ketebalan dari lantai rabat beton kita masukkan angka 15 cm ya. Kemudian kita klik apply, lalu kita klik OK. Untuk height offsetnya kita coba masukkan angka 5 cm. Jadi maksudnya adalah pekerjaan lantai rabat beton ini menutupi seluruh permukaan slab beton ya. Baiklah, tahap berikutnya kita akan membuat dinding pembatas ya. Kita kembali ke lantai dasar, kemudian kita masuk pada wall, lalu kita pilih edit type, kemudian kita duplikat, lalu kita beri label nama dinding bata ya, dengan tebal 15 cm. Kemudian kita klik OK, lalu kita masuk pada edit, kemudian kita lakukan sedikit pengaturan ya untuk dinding bata ini. Rekan-rekan bisa lihat ya bagaimana proses pekerjaannya. Kita masuk pada create material, lalu kita rename, kemudian kita beri label nama bata merah. Jadi ini untuk struktur dalamnya ya, atau untuk bagian dalam dari dinding kita pakai bata merah. Kita pilih salah satu bata merah ya. Kemudian kita klik double. Jika sudah masuk kita klik apply, kemudian OK. Untuk ketebalannya kita kasih 10 cm ya. Lalu kita coba insert lagi, kita mau buat material untuk plesteran ya. Kita masuk di new create material, lalu kita rename ya, seperti biasa prosesnya. Kemudian kita beri nama plaster plus aci plus cat, atau boleh juga pakai waterproofing ya. Kemudian materialnya kita coba cari wall paint saja ya. Jadi kita pakai dinding yang sudah ada warnanya. Untuk ketebalan dari plesterannya kita masukkan angka 2 cm 5 mili ya, atau 2,5 cm. Kemudian untuk finishing plesteran di sisi sebelahnya kita berikan material yang sama dan juga ketebalan yang sama ya. Jika sudah kita klik OK saja. Kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Untuk ketinggiannya kita masukkan angka 1,50 cm. Kemudian kita lakukan proses penggambarannya. Kita letakkan dinding bata ini dari kolom yang satu ke kolom yang lain ya. Jadi di antara kolom untuk peletakan dari dinding bata ini. Jika sudah, kita coba cek dulu dari view 3 dimensi ya. Oke, sudah masuk untuk dinding batanya. Bagus ya hasilnya, sudah sesuai. Jadi dinding bata ini sebagai pembatas antara ruang interior dan area eksterior ya.
Baik, jika semua dinding pembatas sudah selesai kita masukkan, kita coba lihat dari view 3 dimensi ya, untuk melihat hasil dari kita memasukkan dinding pembatas ini. Baik, untuk lantai yang berada di area pintu masuk ini, kita coba edit kembali ya. Kita masuk pada edit, kemudian kita pilih lantai dasar, lalu untuk pola garisnya kita coba pindahkan, terutama untuk yang berada di pintu masuk. Kita coba sesuaikan kembali ya untuk posisinya, sehingga tidak ada leveling yang signifikan ya antara selasar dengan lantai rabat beton yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, di sini juga ternyata masih ada garis pola lantai yang belum sesuai ya. Jadi mestinya garis-garis itu merapat ke dinding pembatas ya. Jadi kita coba untuk merapikan kembali pola garis dari lantai rabat beton ini ya. Kita coba untuk presisikan atau kita rapatkan ke dinding pembatas ini ya. Kita coba periksa kembali satu-satu, jangan sampai ada pola garis yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya. Baiklah, jika pengeditan lantai rapat beton ini sudah selesai kita lakukan, kita masuk pada view 3 dimensi ya. Kita coba lihat hasilnya, kita cek ya. Baiklah, untuk hasilnya sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya. Baiklah, setelah saya melakukan sedikit pengecekan
ternyata ada bagian yang selisih ya. Kita coba edit kembali untuk bagian dari tanah ini. Kita masuk ke lantai dasar, kemudian kita coba klik semua pola garis ini ya. Ini adalah pola garis dari material tanah ya. Setelah semua garis sudah terselect, kita coba pindahkan ya, atau kita move material tanah ini ke posisi yang seharusnya ya. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita coba lihat dari view 3 dimensi ya. Hasilnya sudah sesuai ya dengan apa yang kita rencanakan di awal. Kita coba cek lagi untuk material tanah yang lain, apakah ada selisih atau tidak. Baiklah, jika sudah tidak ada lagi yang perlu kita edit, kita coba untuk unhide lantai rapat beton kita ya, yang tadi sebelumnya kita hide. Jadi kita munculkan kembali untuk lantai rapat betonnya. Baiklah, tahap berikutnya kita akan memasukkan cladding ya. Kita kembali dalam shot elevation, kemudian kita pilih komponen, lalu kita pilih model in place, kita cari roof, kemudian kita klik OK ya. Kita beri nama roof 1 saja, kemudian kita pilih create, lalu kita klik extrusion, kita pilih line, kemudian kita lakukan proses penggambarannya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya. Cladding adalah lapisan pelindung yang dipasang di bagian luar dinding bangunan untuk memberikan pelindungan dari cuaca, kelembapan, panas, atau faktor eksternal lainnya. Cladding juga dapat menambah nilai estetika pada bangunan. Material yang biasa digunakan untuk cladding meliputi 1. Logam seperti aluminium, baja, atau tembaga. 2. Kayu, biasanya berupa papan kayu alami atau kayu komposit. 3. PVC atau bahan plastik komposit, lebih ringan dan tahan lama. 4. Batu alam seperti marmer, granit, atau batu buatan. 5. Panel komposit, seperti aluminium composite panel atau ACP, yang ringan dan tahan lama. Baiklah, untuk claddingnya kita coba tarik atau kita drag ya. Ukurannya kita sesuaikan dengan gording atau purlin yang sudah kita pasang terlebih dahulu ya, dimana purlin ini atau gording menjadi struktur rangka untuk cladding ya, atau menjadi dudukan untuk cladding.
Baiklah, tahap berikutnya kita akan memasukkan material untuk cladding ini ya. Kita klik cladding yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian pada material dan finish kita masuk pada material ya. Lalu kita pilih create new material. Kemudian kita rename. Lalu kita beri nama ya, cladding. Kemudian kita coba cari materialnya. Kita coba pakai material aspal ya. Kita klik double, kemudian jika sudah masuk kita pilih apply, lalu kita klik OK ya. Kemudian kita pilih finish, kemudian kita masuk pada view realistic untuk melihat hasilnya ya. Oke, sudah masuk untuk material cladding ini ya. Baiklah, tahap berikutnya adalah kita akan memanjangkan cladding di sisi samping ya, di sisi kiri dan sisi kanan dari bangunan hanggar ini. Kita kembali ke Shoot Elevation. Kita coba kopikan salah satu gridnya. Ini hanya untuk garis bantu saja. Kita beri ukuran 1 meter ya untuk jaraknya. Lalu cladding atap ini kita coba tarik sampai pada garis as yang sudah kita kopikan tadi. Jika sudah, garis asnya kita hapus kembali ya, karena hanya sebagai patokan saja. Kemudian untuk cladding di sisi sebelahnya kita lakukan hal yang sama ya, kita panjangkan sedikit, kurang lebih dengan jarak 1 meter ya. Oke, bagus ya hasilnya. Kemudian kita coba cek lagi, lalu kita kembali ke view 3 dimensi untuk melihat hasilnya ya. Baik, hasilnya sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya. Bagus hasilnya. Baiklah, tahap berikutnya kita akan memasukkan tanah lagi ya. Kita pilih floor, kemudian kita pilih tanah 2, atau kita masuk lagi ke edit type ya. Kita duplikat, kita beri nama tanah 3 ya. Untuk ketinggian elevasinya kita masukkan angka 1,5 meter atau 150 cm, kemudian kita klik OK. Height offsetnya kita masukkan angka min 200 ya. Lalu kita klik line, kemudian kita mulai lakukan proses penggambaran ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya. Jadi rencananya tanah yang berada di sisi luar bangunan hanggar ini, atau tanah yang berada di sisi sebelah selasar dari bangunan ini, akan kita gunakan sebagai ruang terbuka hijau ya, yang nantinya mungkin bisa ditanami rumput atau pohon ya. Jadi bangunan hanggar ini terlihat lebih asri ya. Jika sudah, kita klik OK, kemudian kita lihat dari view 3 dimensi untuk melihat hasilnya. Oh, tanahnya terlalu rendah ya, kita coba masukkan angka lagi di height offset, kita masukkan ke angka 0. Lalu pada height offset ini kita coba turunkan di angka 50 cm ya, atau min 50 cm. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk leveling tanah ini. Kita coba cek lagi, kita klik OK, kemudian kita lihat dari view 3 dimensi untuk melihat hasilnya. Oh, tanahnya terlalu rendah ya, kita coba masukkan angka lagi di height offset, kita masukkan ke angka 0. Lalu pada height offset ini kita coba turunkan di angka 50 cm ya, atau min 50 cm. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk leveling tanah ini.
Kita kembali ke lantai dasar, kemudian kita coba lakukan proses mirror ya, atau pencerminan. Baik, sudah masuk ya untuk tanah yang berada di sisi sebelahnya. Kemudian kita lihat lagi dari view 3 dimensi untuk memastikan hasilnya ya. Baik, hasilnya sudah sesuai dengan yang kita rencanakan ya. Baiklah, tahap berikutnya kita akan coba memasukkan rumput ya. Kita masuk pada floor, kemudian kita masuk pada edit type. Lalu kita duplikat, kemudian kita beri label nama rumput ya. Kita klik OK. Kemudian kita coba atur kembali ya untuk layernya. Kita pilih create new material, lalu kita pilih rename, kita beri nama rumput. Kemudian untuk materialnya kita coba cari grass ya. Jika sudah dapat yang kita inginkan, kita double klik, lalu kita klik OK. Untuk ketebalannya kita bikin 10 cm saja ya. Kemudian kita pilih apply, lalu kita klik OK. Untuk height offsetnya kita beri angka 0 terlebih dahulu ya. Kita coba lihat dulu nanti hasilnya seperti apa. Kemudian kita pilih line, lalu kita lakukan proses penggambaran. Tata caranya sama ya, seperti kita memasukkan material tanah. Kita ikuti saja pola dari material tanah yang sudah kita masukkan sebelumnya ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana tata cara pekerjaannya. Saya pikir ini hal yang mudah ya. Rekan-rekan tidak akan kesulitan untuk melakukan proses ini. Jika sudah, kita klik OK. Coba kita lihat ya dari view 3 dimensi untuk hasilnya. Oke, kita klik lagi untuk rumputnya, lalu pada height offset kita coba masukkan angka min 40 cm ya. Kita coba turunkan. Oke, sudah masuk ya. Rumput sudah berada di atas permukaan tanah ya. Kita coba lihat dari beberapa sisi untuk memastikan posisinya ya, dan juga hasil penempatannya. Kemudian kita coba masuk dalam view realistik ya untuk melihat hasilnya. Oke, sudah masuk ya rumputnya, dan hanggar futsal ini sudah terlihat lebih cantik ya dengan adanya area ruang terbuka hijau ini ya. Kita kembali ke hadian lain. Baiklah, tahap berikutnya kita akan memasukkan tangga ya. Kita kembali ke lantai dasar, kemudian kita pilih stair. Untuk base offsetnya kita masukkan angka min 200 ya. Kemudian untuk aktual run-nya kita masukkan angka 600, lalu kita klik OK. Kemudian kita lakukan proses penggambaran tangga ini ya di dalam denah lantai dasar. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses kerjaannya. Kemudian kita coba masuk dalam view 3 dimensi. Kita coba lihat hasil pekerjaannya ya. Untuk tangganya kita coba move atau kita geser ya, karena tangga ini tumpang tindih dengan material tanah dan juga rumput ya. Kita sesuaikan kembali untuk posisinya. Baik, untuk tangga masuk atau tangga naik turun ke area hanggar sudah sesuai ya. Kemudian kita coba edit lagi sedikit ya. Kita masuk pada edit type. Di sini kita bisa lihat ya, untuk ketinggian anak tangganya 17 cm dan untuk lebar anak tangganya 25 cm ya.
kemudian kita klik OK. Baik untuk tangga naik turun atau tangga keluar masuk menuju hanggar sudah selesai kita kerjakan ya. Kita kembali ke lantai dasar. Baiklah, tahap berikutnya kita akan membuat RAM ya. Kita masuk pada RAM, kemudian kita pilih edit type, lalu kita duplikat ya, kemudian kita pakai nama RAM 2, kemudian kita lakukan settingan ya. Rekan-rekan bisa lihat proses settingannya. Jika sudah, kita klik apply, kemudian kita OK ya, lalu kita lakukan proses penggambaran. Rekan-rekan juga bisa perhatikan ya bagaimana proses penggambarannya. Dalam membuat desain kita juga mesti mempertimbangkan adanya RAM ya. Jadi kita juga kalau bisa memberi fasilitas pada penyandang disabilitas ya. Jadi penyandang disabilitas juga bisa menikmati apa yang bisa dinikmati oleh orang normal ya. Apalagi jika kita melakukan desain untuk hanggar futsal atau lapangan futsal berstandar internasional ya, itu fasilitas seperti RAM ini wajib ya. Baiklah, kita coba lihat dari view 3 dimensi. Oke, untuk RAM-nya belum selesai ya. Kita coba masuk pada edit type. Kemudian untuk RAM maksimal slope-nya kita ganti dengan angka 1 ya. Kemudian kita masuk pada lantai dasar. Kita coba lakukan proses pengeditan kembali. Kemudian kita coba masuk dalam view 3 dimensi. Sedikit lagi ya. Untuk top levelnya kita ganti ke lantai dasar ya. Baik, untuk RAM-nya sudah sesuai ya, seperti sebagaimana yang kita rencanakan. Baiklah, untuk RAM-nya kita coba besarkan ya. Kita masuk pada edit, lalu kita pilih lantai dasar. Kita coba untuk move ya, salah satu garis kita geser dengan maksud untuk memperbesar area RAM ya. Kemudian untuk garis yang berada di posisi bawah ini kita coba untuk besarkan juga. Rekan-rekan bisa lihat ya bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana atau berapa jarak yang kita butuhkan untuk membesarkan area RAM ini ya. Jika sudah, kita klik OK, kemudian kita coba lihat dari view 3 dimensi ya. Baik, untuk ukuran RAM-nya sudah proporsional ya, kelihatan lebih baik dan lebih nyaman ya. Baiklah, tahap berikutnya kita akan membuat dinding penahan tanah ya. Kita masuk pada wall, kemudian kita pilih wall struktural ya. Kemudian kita masuk pada edit type, kita pilih duplikat, kemudian kita beri label nama dinding penahan tanah dengan ketebalan 20 cm ya. Jika sudah, kita klik OK,
kemudian kita masuk pada edit, lalu kita lakukan pengaturan ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana prosesnya. Layer yang tidak perlu kita hapus saja ya. Jadi kita hanya membutuhkan satu layer saja. Kemudian kita masuk pada create new material dan kita rename ya. Kita ganti namanya dengan dinding penahan tanah. Kemudian kita coba cari materialnya, kita pakai konkrit ya atau beton. Kita klik double saja ya pada material yang sudah kita pilih, kemudian kita klik OK. Lalu untuk base offsetnya kita masukkan angka min 200 ya. Kita coba dulu ya, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Jika ada kekeliruan nanti kita atur kembali. Lalu kita klik apply, kemudian kita lakukan proses penggambaran ya. Kita mulai dari depan hanggar ya. Lalu kita lihat dari view 3 dimensi. Oke, di sini ada sedikit kekeliruan ya. Kita coba perbaiki kembali. Kita klik kemudian kita drag saja ya. Kita sesuaikan dengan media yang sudah kita buat sebelumnya atau desain yang sudah kita buat sebelumnya ya. Baik, untuk dinding penahan tanahnya sudah sesuai ya. Kemudian kita kembali ke lantai dasar, kita pilih kembali dinding penahan tanahnya, kemudian base offsetnya kita masukkan angka min 50, kemudian unconnected-nya kita masukkan angka, kita coba cek dulu ya berapa angka yang pasti. Baik, kita kembali ke wall, kita masuk ke wall struktural, kita pilih dinding penahan tanah. Untuk base offsetnya kita masukkan angka min 50. Untuk top offsetnya kita masukkan angka min 40. Kemudian kita lakukan proses desain ya pada denah lantai dasar ini. Kita lakukan hal yang sama seperti yang sudah kita lakukan pada desain dinding penahan tanah sebelumnya. Kita buat mengelilingi dari bangunan hanggar futsal ini ya. Kita lihat dari view 3 dimensi ya. Kita lihat hasilnya. Oh, ada sedikit kekeliruan ya. Untuk base offsetnya harusnya min 150 ya. Kita kembali ke lantai dasar, kita edit kembali ya untuk dinding penahan tanah ini, karena kita ada kekeliruan memasukkan angka ya pada base offsetnya. Harusnya kita masukkan angka min 150. Kita lihat lagi dari view 3 dimensi. Baik, untuk dinding penahan tanahnya sudah masuk ya, sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Baiklah, untuk RAM-nya kita coba edit sedikit ya. Kita kembali ke lantai dasar, kita coba lakukan proses pengeditan ya, karena salah satu sisi dari RAM ini masuk ke area dinding penahan tanah ya, atau tumpang tindih dengan dinding penahan tanah ya. Jadi kita coba geser ke arah luar sehingga bisa terlihat lebih rapi ya. Jika sudah, kita klik OK saja, kemudian kita lihat dari view 3 dimensi untuk melihat hasilnya ya. Baik, sepertinya hasilnya sudah bagus, tidak ada saling tumpang tindih lagi ya antara railing RAM atau badan RAM dengan dinding penahan tanah.
Kita coba lihat dari view realistik ya. Baik, bagus ya hasilnya ya, terlihat detail dan cantik ya. Baiklah, kita kembali ke lantai dasar, kemudian kita pilih wall, arsitektural, kemudian kita pilih dinding bata ya. Kita masuk pada edit type, kemudian kita duplikat, lalu kita beri label nama ya, dinding bata 15 cm untuk pembatas ya. Jadi untuk membatasi antara selasar dengan rumput ya. Kita masuk pada edit. Jika tidak ada yang perlu kita desain, kita langsung saja ya, kita klik OK. Kemudian kita atur pada base offsetnya, kita masukkan angka 0. Kemudian untuk unconnected-nya kita masukkan angka min 50. Oh sorry ya, mestinya kita masukkan angka 50. Kita coba revisi kembali ya, lalu kita klik apply, kemudian kita mulai lakukan proses penggambarannya untuk memasukkan dinding pembatas antara selasar dan rumput ya. Kita coba lihat dulu dari view 3 dimensi. Oke, untuk dinding pembatasnya terlalu tinggi ya untuk elevasinya. Kita coba edit kembali, kita klik kemudian kita drag ke bawah ya. Kemudian untuk bagian atasnya kita coba klik kemudian kita drag juga ya ke bawah. Kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, untuk dinding pembatasnya sudah jadi ya. Kita kembali ke lantai dasar, kemudian kita pilih wall, lalu kita coba atur kembali ya. Untuk base offsetnya kita masukkan angka 40, unconnected-nya kita masukkan angka 80. Kemudian kita lakukan proses penggambaran ya. Kita masukkan dinding pembatas ini mengelilingi selasar dari bangunan hanggar futsal ini ya. Baiklah, jika sudah selesai kita lihat dari view 3 dimensi untuk melihat hasilnya ya. Sepertinya sudah sesuai. Jika ada yang belum sesuai bisa kita revisi kembali ya. Kemudian kita masuk dalam mode realistik. Baik, karena warna dinding pembatasnya sama ya, kita coba untuk mengganti material dari dinding pembatas ini. Kita klik semua dinding pembatas, kemudian kita masuk pada edit type, kita pilih edit, kemudian untuk materialnya kita coba ganti ya. Atau kita buat material baru, kita pilih create new material, kemudian kita rename, lalu kita beri nama plaster, kita beri nama bata merah finishing coating ya. Kemudian kita coba cari untuk materialnya, kita pakai bata merah ya atau brick. Kita coba cari salah satu bata,
kemudian kita klik double. Jika sudah, kita klik apply, kemudian kita klik OK. Kemudian untuk finishing di sisi sebelahnya kita pakai material yang sama ya, bata merah finishing coating, kemudian kita klik OK. Jika sudah, kita klik apply, kemudian kita klik OK. Lalu kita coba lihat hasilnya ya. Jadi dinding pembatas antara selasar dengan rumput ini sudah berubah ya. Jadi kita sudah memakai bata atau material bata sebagai finishing dari dinding pembatas ini ya. Bagus ya hasilnya. Baiklah, tahap berikutnya kita akan membuat parkiran ya. Kita kembali ke lantai dasar, kemudian kita pilih floor, kita pilih floor struktural ya, kita pilih edit type, kemudian kita duplikat, lalu kita beri label nama parkiran, lalu kita klik OK, kemudian kita masuk pada edit. Kita pilih create new material, kita coba rename ya, kita beri nama parkiran, kemudian kita cari material, kita coba pakai konkrit ya atau beton. Kita pilih salah satu dari beton ini, kita klik double, kemudian kita klik OK. Jika tidak ada yang perlu kita revisi lagi atau tidak ada perlu kita setting lagi, kita klik OK. Kemudian untuk type offsetnya kita biarkan saja ya di elevasi 0, kemudian kita pilih line, lalu kita lakukan proses penggambaran ya untuk parkiran ini. Caranya sederhana ya, sama seperti yang sudah kita lakukan pada desain-desain sebelumnya. Kita coba buat parkiran ini mengelilingi dari bangunan hanggar futsal ya. Baik, jika sudah, kita coba lihat ya dari view 3 dimensi. Oh, ternyata parkirannya terlalu tinggi ya. Kita coba ganti untuk height offsetnya, kita masukkan angka min 200. Oke, sudah turun ya untuk lantai dari parkiran ini. Kita coba cek lagi, jangan sampai ada yang masih selisih atau tumpang tindih ya. Saya pikir sudah cukup ya, sudah pas. Kita kembali ke lantai dasar, kemudian kita pilih floor lagi ya, lalu untuk height offsetnya kita masukkan angka min 200. Kita lakukan proses penggambaran ya, sama seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya.
Baiklah, kita akan mencoba untuk mengganti material dari lantai parkiran ini ya. Kita masuk pada floor, kemudian kita pilih edit type, lalu kita coba untuk mengganti materialnya ya. Kita pakai konkrit atau beton ya. Kemudian kita pilih beton mana yang mau kita pakai, kita double klik saja ya. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita coba masuk pada view realistik untuk melihat hasilnya ya. Baik, saya pikir untuk lantai parkirannya kita pakai material beton saja ya, kelihatan lebih terang ya. Sebelumnya kita pakai aspal lalu gelap ya. Bagus ya untuk hasilnya, cantik dan detail. Baiklah rekan-rekan, kita sudah masuk ya di tahap akhir dari proses desain hanggar futsal ini ya. Di video tutorial berikutnya, saya akan membahas bagaimana tata cara memasukkan connection baja pada hanggar futsal ini. Tetap ikuti terus ya channel kami ini. Dan di akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tetap semangat.